Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya, sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Kak Ilmi dipimpin doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anak, berikutnya kita cek kehadiran dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nggak ada? Nihil ya? Alhamdulillah. Pak Agus berdoa semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Oke, selanjutnya kita cek kebersihannya terlebih dahulu. Silahkan tengok kanan kiri depan belakang lokernya. Kalau ada sampah bisa dipungut, diambil, dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Nggak ada? Masya Allah. Barakallahu fik. An-nadzafatu minal iman. Berarti kelas ini sudah mengamalkan perintah untuk menjaga kebersihan. Anak-anak yang dirahmati Allah, berikutnya tanda siap itu meja kursinya juga harus rapi. Kita cek dulu. Ya, silahkan dirapikan meja kursinya terlebih dahulu. Sudah? Alhamdulillah. Baik. Biar lebih konsen, biar lebih fokus, kita main dulu, main konsentrasi. Seperti biasa kita main pakai tepuk tangan ya. Siap? Kalau Pak Agus bilang tepuk satu, silakan tepuk satu kali. Kalau Pak Agus bilang tepuk dua, silakan tepuk tangan dua kali. Kalau Pak Agus bilang tepuk tiga, kalian tepuk tangan tiga kali. Siap? Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu, dua. Gimana sih? Harusnya diam saja karena tidak ada instruksi untuk tepuk. Berarti belum konsentrasi. Susah ya? Susah. Konsentrasi susah, makanya harus dibiasakan. Sekali lagi, konsentrasi. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu. Alhamdulillah, luar biasa. Meskipun ada satu tadi yang masih luput, tapi sudah hampir 99,9% sudah konsentrasi. Siap fokus untuk menerima pelajaran materi dari Pak Agus. Kita lanjutkan. Nah, terus materi yang terakhir yang kita bahas kemarin, apakah masih ada yang ingat? Bagus, Alia ya. Oke, terus ada lagi yang ingat? Iman kepada Allah, Pak. Iman kepada Allah, betul sekali. Materi yang terakhir kita bahas itu tentang iman kepada Allah, tentang Asmaul Husna. Jadi bagaimana caranya kita lebih dekat mengenal Allah Tuhan kita. Baik anak-anak, berikutnya ini ada pertanyaan menarik. Kira-kira anak-anak pernah nggak merasa gelisah, galau, bingung menjalani hidup yang baik itu seperti apa? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Mahat, pernah? Terus apa yang kamu lakukan, Mahat? Oke, baik. Ya, bagus. Anak-anak ya, berikutnya, kalian kan sering membaca Al-Quran, ya kan? Bahkan setiap hari mungkin kita membaca Al-Quran, ya kan? Kira-kira motivasinya apa kalian membaca Al-Quran? Oke, jadi biar mendapatkan pahala. Oke, Hilmi. Biar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, biar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, biar lebih paham lagi tentang materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang satu nanti makna iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Yang kedua,
nama-nama kitabnya apa saja, jumlahnya ada berapa, isinya apa, dan nabi yang menerimanya namanya siapa. Oke, gitu ya. Oke, siap? Baik. Oke anak-anak, berikutnya. Nah, Pak Agus punya pertanyaan lagi, silakan yang tahu boleh menjawab. Di dunia ini anak-anak, ya, kira-kira menurut kamu, kitab atau buku yang paling lengkap, yang paling sempurna itu apa? Oh ya, bagus. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap, yang paling sempurna. Nah, salah satu bukti kesempurnaan dari kitab Al-Quran itu di dalamnya ada kisah tentang cerita-cerita masa lampau. Salah satunya adalah kisahnya Raja Jalut melawan Nabi Daud alaihissalam. Nah, hari ini kita akan menonton video singkat tentang pertempuran antara Nabi Daud alaihissalam dengan Raja Jalut yang terkenal sangat kejam, raksasa besar. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Ya, perhatikan. Ini Raja Jalut, sang raksasa yang sangat kejam. Dengan keberaniannya, dia bisa mengalahkan Raja Jalut, raksasa yang sangat kejam. Dilempar tepat terkena bagian jidatnya. Makanya dalam kondisi terjepit seperti ini kita itu harus tetap konsen, tenang, tetap tenang. Kalah. Ya, sekilas seperti ini tadi. Anak-anak, siapa yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Oke, jadi silakan. Coba. Oke, coba diulangi agak keras. Video ini bercerita tentang dua kekuatan besar ya. Antara apa itu? Kebaikan dan kejahatan. Kebaikan itu simbolnya ada di Nabi Daud alaihissalam. Kalau kejahatan, raksasa. Siapa itu? Raja Jalut. Nah, ada lagi yang mau komentar? Hilmi silakan. Kekalahan Raja Jalut yang sombong, Pak. Nah, kekalahan Raja Jalut yang memiliki sifat sombong. Ada lagi yang menambahi? Oke, Wijoyo. Oke, keberanian ya. Ada semangat keberanian seorang Daud alaihissalam melawan raja yang gede besar, ya, raksasa, ya, kejam, ya, Raja Jalut namanya. Tapi menang ya akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak. Jadi konklusinya adalah dari video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama, kesombongan, jadi orang yang sombong itu akan jauh dari yang namanya petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang mukmin, kita dianjurkan, diperintahkan Allah untuk tidak boleh sombong, harus tawadhu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu caranya dengan mempelajari kitab-kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu ya. Setelah anak-anak akan dibagi menjadi dua kelompok. Silakan bisa langsung berkelompok kira. Ya.
dirapatkan meja, kursinya. Sudah? Oke. Sudah? Berikutnya anak-anak, saya akan bagikan tugas untuk kalian. Ini tugas peserta satu. Minta tolong di ya, satu, ini satu. Oke. Oke, tugas kalian apa? Silakan dilihat LKPD-nya, diisi ya. Ada nama kelompoknya, ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 4. Silakan ditulis kelompok. Anggotanya ada siapa saja, ditulis juga. Ya. Kelasnya, ya, kelas 8C. Berarti kelas 8C ya. Nah, baik. Oke, siap. Sudah ya? Tugasnya apa? Silakan kalian cari jawaban yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Gus bagikan. Di situ ada satu tugasnya apa? Diminta untuk mencari nama kitab, isi, dan nabi yang menerima. Untuk tugas hari ini kita bagi biar enak. Kelompok 1 saya beri tugas mencari satu kitab Allah ya, atau kitab Taurat. Kelompok 2 kitab Zabur. Kelompok 3 kitab Injil. Kelompok 4 kitab Al-Quran. Silakan. Nama kitabnya ditulis di situ. Isinya apa? Nabi yang menerima siapa? Bisa dikembangkan, boleh ditambahi diturunkan abad berapa? Silakan mulai bekerja. Nabi Musa. Silakan. Nanti ditambahi, nah namanya dulu, nama kitabnya Injil. Terus di bawahnya dalam kurung Mahat dikasih kurung abad 1 Masehi. Yuk, waktunya hanya 5 menit, silakan. Oke, 2 menit lagi. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, waktunya presentasi. Sekarang kita presentasi dari kelompok 1 ya, urut saja, saya kira sudah siap semuanya. Silakan yang mewakili dari kelompok 1 untuk presentasi tugas. Salam dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dapat kitab apa? Taurat. Oke, silakan presentasikan. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan isi ajaran kitabnya adalah 1. Jangan kamu bertuhan selain aku. Allah. 2. Janganlah kamu menyembah patung berhala. 3. Janganlah kamu berbuat zina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Baik, ada yang mau menanggapi? Enggak? Oke, jelas ya. Tadi kelompok 1 sudah dapat 3. Sebetulnya di ajaran kitab Taurat itu ada namanya 10 Commandment. Ada 10 perintah atau syariat suci untuk Nabi Musa kepada kaumnya. Ya, di antaranya ada yang 3 sudah sampaikan tadi. Ya, namanya 10 Commandment. Diturunkan abad berapa? Ketemu enggak? 12 sebelum Masehi. Oke, untuk berikutnya silakan kelompok 2 presentasi. Yang mewakili silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan kitab Zabur Kitab Zabur bahasa Kipti ya, bahasa yang digunakan Kipti. Silakan lanjutkan. Nabi yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Di ajaran tentangnya, kitab Zabur berisi tentang nasihat, doa-doa, zikir-zikir, munajat, nyanyian dan pujian kepada Allah SWT. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Tuh, abad berapa? Ketemu enggak abadnya? Diturunkan abad berapa? Enggak ketemu? Enggak ketemu. Oh. Jadi untuk kitab Zabur itu kurang lebih diturunkan di abad ke-10 sebelum Masehi. Oke, bisa ditambahkan nanti ya. Oke, berikutnya kelompok 3 yuk silakan yang mewakili berdiri presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihis salam. Cakep. Terus tauhidan, membersihkan tauhid ya dari kemusyrikan. Terus lanjut monoteisme ya, mengajarkan tentang satu Tuhan, monoteisme. Sama mengajarkan tentang tauhid. Itu Nabi Isa alaihissalam ya. Sama Nabi Isa juga kurang lebih isinya itu mirip seperti yang ada di dalam kitab Zabur, puji-pujian ya, sanjungan, doa-doa dan sebagainya. Ada ditambahkan informasi penting nih di dalam kitab Injil kitab Injil yang turunkan pada Nabi Isa itu. Informasi kenabiannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang paling penting dan tidak banyak dari orang-orang Nasrani yang mengetahui informasi itu. Nah, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, untuk yang terakhir kelompok 4 silakan presentasikan hasil tugasnya. Silakan berdiri yang mewakili. Salam dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 beranggotakan Hakim, Aisyah Bindawi, Tasya, Wisaya, Pak Rafi akan mempresentasikan tentang iman kepada Al-Quran dan isi-isi ajaran dari kitab Zabur. Oke. Al-Quran ya, silakan. Oke, baik. Tadi sebutkan ya, meskipun belum dijelaskan, ada akidah. Akidah itu apa? Tauhid. Kemudian ada ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan, ya kan? Salat, zakat, puasa dan sebagainya. Ada muamalah, hubungan sosial. Terus ada tadi sejarah ya, kisah-kisah masa lampau. Contohnya tadi Nabi Daud melawan Raja Jalut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke anak-anak. Ya, tadi kita sudah belajar ya, berdiskusi, kemudian ada tukar pendapat dengan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah luar biasa, semuanya aktif, semuanya antusias dan fokus. Sekarang, Pak Agus ingin ngecek kira-kira sudah paham betul atau tidak anak-anak. Oke, tadi ada berapa jumlah kitabnya? Cakep, betul. Ada 4 ya, Alia. Terus lagi ada yang pertama Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihis salam. Yang ketiga, kitab apa? Kitab Injil. Kepada Nabi siapa? Isa alaihis salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Yang keras dong suaranya, kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada siapa Nalini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa, Nana? Apa? Kitab-kitab Allah. Bagus. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita akan menganalisis tadi Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dipersiapkan ya di rumah. Nah, silakan nanti dibaca-baca dulu. Saya kira itu. Terima kasih atas kerjasama anak-anak sekalian. Mari kita akhiri, kita tutup
pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya minta tolong meja kursi dirapikan terlebih dahulu seperti tadi. Yuk, cepat yuk. Ayo. Oke anak-anak, terima kasih sudah rapi semua ya. Meja kursinya sudah dirapikan. Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup dengan salam terlebih dahulu. Silakan dijawab salam dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.